Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabarnya? Semoga kasih dan anugerah Allah senantiasa menaungi kita semua. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dalam Kejadian 30 ayat 9 sampai 11 dengan judul perikop Anak-anak Yakub bagian yang keempat. Saya akan bacakan bagian perikop firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Ketika Lea melihat bahwa ia tidak melahirkan lagi, ia mengambil Zilpa, hambanya perempuan, dan memberikannya kepada Yakub sebagai istrinya. Lalu Zilpa, hamba Lea itu melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Berkatalah Lea, keberuntungan tiba. Ia lalu menamai anak itu Gad. Saudara, dalam bagian keempat dari kisah tentang anak-anak Yakub ini, kita dapat melihat sikap Lea yang ingin bersaing mendapatkan perhatian Yakub dengan cara melahirkan anak-anak bagi Yakub. Hal ini dapat dilihat dari peristiwa setelah Rahel memberikan Bilha budaknya kepada Yakub untuk menjadi istrinya. Hal ini dapat kita perhatikan di dalam ayat 1 sampai 7. Lea yang menyadari bahwa dirinya tidak dapat melahirkan lagi, kemudian memberikan Zilpa budaknya kepada Yakub sebagai istrinya. Hal ini dapat kita perhatikan di dalam ayat yang ke-9. Zilpa kemudian melahirkan anak laki-laki bagi Yakub, dan Lea berkata, keberuntungan tiba, lalu memberikan nama Gad kepadanya. Hal ini dapat kita perhatikan di dalam ayat 10 sampai 11. Saudara, motivasi tindakan Lea adalah kecemburuan karena Rahel memperoleh keturunan dari Bilha. Persaingan antara adik kakak ini bukanlah sesuatu yang patut untuk kita tiru. Namun jika kita perhatikan, Allah menggunakan kisah ini untuk menggenapi janji-janjinya kepada Abraham dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 2. Penggenapan janji-janji Allah melalui kelahiran anak-anak Yakub merupakan cikal bakal 12 suku yang menjadikan Israel menjadi suatu bangsa yang besar. Saudara, dalam dunia yang telah jatuh dalam dosa, ada banyak kejahatan serta dosa yang dapat mencemari tindakan-tindakan seseorang. Seperti karena cemburu atau iri hati, maka mungkin saja seseorang menyakiti sesama dengan perkataan, bahkan dengan tindakan yang menyakiti secara fisik. Contohnya, misalnya sampai memukul, sampai memfitnah, sampai menggosip, dan lain sebagainya. Ketika tindakan itu menimpa kita, mari kita responi dengan sabar dan beriman bahwa Allah dapat saja menggunakan peristiwa-peristiwa itu untuk kebaikan kita. Misalnya contoh, mungkin Allah mengizinkan peristiwa tersebut terjadi karena sedang membentuk karakter kita, mengasah iman kita, membuat kita lebih dekat dengan Tuhan, dan lain sebagainya. Dengan demikian, dibandingkan membalas kejahatan-kejahatan tersebut, maka kita dapat bersyukur atas karya Allah yang sedang Ia kerjakan bagi kita. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, bagaimana cara kita meresponi peristiwa buruk dalam kehidupan kita? Mari meresponi peristiwa-peristiwa itu dengan kesabaran dan iman yang mempercayai bahwa ada karya Allah dalam setiap peristiwa dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Kau sudah mengizinkan begitu banyak peristiwa untuk membentuk kami, Tuhan. Mungkin ada peristiwa yang terjadi dan itu mungkin di luar daripada ekspektasi kami. Mungkin ada orang-orang yang tidak menyukai kami, Tuhan, yang cemburu, yang iri, Tuhan, kemudian melakukan kejahatan demi kejahatan pada kami, Tuhan. Tapi kami berdoa pagi hari ini, Tuhan, ajar kami untuk kami dapat meresponi hal itu dengan baik, dengan sabar, dengan penuh iman bahwa Allah mengizinkan semua itu terjadi untuk membentuk kami demi kebaikan kami, Tuhan. Dan kami mau serahkan
pertumbuhan iman kami ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan sepanjang hari ini Tuhan juga ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Allah akan menolong kami, memberikan kekuatan untuk kami bisa menjalani hari ini. Terima kasih. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara. Selamat menjalani hari bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.